Setidaknya ada 3 hal yang menarik dari apa yang ditampilkan oleh timnas dan juga beberapa isu yang muncul setelah timnas berlaga di Piala AFC kali ini gitu. Yang pertama itu adalah progres timnas di bawah era Sintayong. Yang kedua, nasib Sintayong di timnas. Yang ketiga, pentingnya pembibitan usia muda kayak gitu. Tapi sebelum itu, aku nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, silahkan ditekan tombol like, berikan komenmu, dan juga jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan kita bisa sering berdiskusi di channel ini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu progres timnas di era Sintayong gitu. Timnas kita sebelum era Sintayong itu merupakan timnas yang ya kasarnya bukan timnas yang enak untuk dilihat lah dalam tanda petik. Di era-era Luis Milla mungkin sudah enak lah dilihat, tapi Luis Milla kan juga nggak sempat melatih timnas senior ya kalau nggak salah. Dia kan banyak berkutat di U23 dan juga U19, terakhir di Asian Games gitu. Nah kemudian di timnasnya, walaupun Luis Milla lah yang membangun fondasi sepak bola kita bisa dibilang kayak gitu. Nah kemudian masuklah Sintayong kayak gitu. Nah di era Sintayong ini ya aku udah berulang kali bilang bahwasanya selama aku nonton bola, mungkin nonton timnas mungkin udah 10-15 tahun terakhir, aku nggak pernah begitu menikmatin menonton timnas. Timnas kalau udah kalah 1-2-0 pasti aku sudah matikan TV, matikan streaming, whatever lah. Pasti aku sudah melakukan itu. Tapi di era Sintayong, contohnya kemarin pada saat melawan Australia, ya kita kesal, sedih, kecewa, wajar kayak gitu. Cuman aku masih mau menonton bahkan sampai menit akhir ketika timnas itu sudah kalah 4-0 loh. Kalau timnas sebelumnya pasti aku sudah matiin. Karena apa? Kita kalahnya itu kalah menyedihkan, kalah yang nggak ngelawan. Tapi di era Sintayong walaupun kita kalah, tapi kita kalahnya itu ngelawan gitu. Ngelawan dalam artian ya fisik kita masih kuat, kemudian fighting spiritnya ada, kemudian ya pekerja sama antar pemainnya juga bagus sih. Tapi nggak bisa kita hindari juga bahwasanya banyak peran dari pemain-pemain naturalisasi yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk timnas kita. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Artinya kualitas timnas kita terbantulah sedikit dengan adanya pemain-pemain dari naturalisasi ini kayak gitu. Nah kemudian kalau kita mau bahas progresnya lagi, kita lihat kalau kita mau masuk ke Piala AFC-nya, sebelum Piala AFC kita kan melawan Libya 2 kali, kemudian melawan Iran juga sekali yang nggak ditayangkan di TV, kemudian masuklah ke Piala AFC. Di friendly match kita kan ngelawan Libya, kita dibantai 5-0. Oke, kita pakai 3 back, pakai 4 back ketika bermain, ketika pada saat bola menyerang, pada saat bertahan kita pakai 3-5 back kayak gitu. Nah, yang cukup menarik adalah banyak hal yang diadopsi dari Sintayong kayak gitu. Artinya contoh kayak dia contohnya dia mencoret Sadil Ramdhani gitu loh. Sadil Ramdhani ini salah satu pemain skillful yang ada di Indonesia menurutku kayak gitu loh. Tapi dia memilih mencoret Sadil dan mempertahankan Yakob Sayuri gitu. Kenapa? Yakob Sayuri selama berada di era Sintayong dia menampilkan penampilan yang cukup impresif lah di bawah era Sintayong ini. Jadi makanya dia mencoret si Sadil Ramdhani gitu. Nah kemudian bicara masalah coret-mencoret gitu kan, aku nggak pernah lihat pelatih timnas yang berani memotong 1-2 generasi. Dia potong semua generasi itu, kemudian dia mainkanlah pemain muda. Sebelumnya kita nggak kenal siapa itu Rizky Ridho, siapa itu Marcelino, terus siapa itu Yakob Sayuri, siapa itu lagi Arhan, siapa itu Aslawi. Mungkin kita mengenal dia ketika di timnas, mungkin timnas junior, tapi kan tidak step up seperti sekarang ini gitu loh. Artinya mereka menjadi pilar utama di timnas senior gitu loh. Pemain-pemain kayak Greg Nwokolo nggak dipanggil, kemudian pemain kayak siapa lagi, pemain senior lah kayak Wawan Hendrawan, kiper nggak dipanggil juga lagi, kemudian dan lain sebagainya lah. Aku nggak bisa sebut karena aku juga nggak mengikuti liga kita gitu. Dia potong 2 generasi. Oke, kita bangun dari awal. Dengan apa? Dengan pemain muda yang artinya mereka masih bisa dibimbing, yang artinya mereka tidak kemungkinan besar mereka ngelawan sama pelatih itu sedikit, dicampur, dimix dengan pemain-pemain naturalisasi gitu. Jadi
apa yang dilakukan Sintayong, banyak pengamat pada waktu itu kenapa demikian, tapi sekarang kita lihat hasilnya itu bagus. Timnas bermain impresif, timnas bermain tanpa lelah, timnas bermain dengan fighting spirit yang luar biasa gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi ngeliat progres secara di luar lapangan dulu deh gitu. Secara di luar lapangan artinya dia memegang ruang ganti gitu lah. Dia megang ruang ganti dan juga dia bisa, karena kalau pelatih sudah megang ruang ganti, dia pasti sudah bisa mengendalikan apa yang diinginkan pasti tercapai ketika di lapangan. Contohnya apa? Contohnya ketika pada saat melawan Irak. Ya semua orang, kita sebelum AFC kita kan kalah 5-1 ya. 5-1 di kualifikasi kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya kan? 2026 kita kalah lawan Irak 5-1. Oke. Tapi walaupun memang kita kalah pada saat lawan Irak 3-1, cuman secara permainan kita nggak kalah. Irak itu banyak main crossing loh. Mereka nggak bisa main dari bawah karena pertahanan kita itu rapat, terus stamina kita luar biasa gitu loh, ngerti nggak? Jadi Irak juga ya, kalau kita lihat gol pertama Irak, oke, itu salahnya dari si Elkan Bagot dan lain sebagainya. Kemudian gol kedua gitu loh. Terus gol kedua itu offside kalau aku bilang. Gol ketiga itu bola nemu dari pemain Irak gitu loh. Terus kalau kita lihat golnya si Marcelino itu kan luar biasa. Seumur-umur aku nonton timnas, baru itu aku ngelihat gol timnas itu yang sebaik itu, yang seingatan gue, karena melalui proses yang bagus gitu loh. Artinya gol-gol top Eropa kan demikian kayak gitu. Artinya mereka melakukan kombinasi antara 2-3 pemain, kemudian satu pemain melakukan soloran, kemudian pemain yang melakukan soloran memberikan umpan ke tiang jauh, dan di tiang jauh ada pemain yang bersiap menerima bola itu, dan bang, gol. Itu kan luar biasa secara proses. Walaupun di pertandingan kedua kita melawan Vietnam kita dapatnya penalti, walaupun kita dapatnya penalti, tapi itu kan bisa dibilang secara permainan juga kita nggak kalah. Di bawah Park Hang-seo, kita Sintayong bahkan belum pernah menang baik di timnas junior maupun timnas senior melawan Park Hang-seo, tapi kita bisa menang melalui adu penalti. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kan adalah, pertanyaan netizen kan adalah, alah, gol penalti aja bangga. Loh enggak, ini turnamen, beda dengan kita kompetisi liga gitu loh. Kompetisi liga itu konsistensi yang diandalkan, tapi kalau turnamen itu apa? Efisiensi. Ngerti nggak? Artinya efisiensi ini sangat diperlukan di kompetisi yang labelnya itu adalah turnamen. Kalau liga, iya konsistensi. Gol kita harus bagus bla bla bla. Tapi kalau turnamen ya gol game manapun penting gol. Gitu, ngerti ya? Makanya kita dapat 3 poin. Kemudian pada saat melawan Jepang ya kelihatan bahwasanya level kita level ya mediocre. Karena gimana kita mau ngelawan tim yang pemainnya itu main di Brighton, main di Liverpool, main di Liga Jerman, main di Real Sociedad, gitu, ngerti nggak? Main di Arsenal. Kita mau ngelawan, sedangkan pemain kita paling mentok-mentok itu Justin Hubner yang main di Liga Premier. Itu pun cadangan, belum pernah main gitu loh, ngerti nggak? Wolverhampton. Ini pemainnya semua ada di situ, pemain utama semua. Tomiyasu, Kubo, Mitoma, kemudian siapa lagi? Penyerangnya itu pemain ini kalau nggak salah, pemain Liga Jerman. Dan ngerti kan maksudku gitu loh. Mereka udah main di liga-liga top Eropa gitu loh. Jadi pada saat kita melawan Jepang, kita bersyukur dapat 1 gol yang kata orang gol itu gol hadiah. Oke, fine, nggak masalah. Tapi 1 gol itulah yang menyelamatkan muka Indonesia, sehingga Indonesia bisa tampil di babak 16 besar kemarin. Walaupun kita kasarnya dibantai sama Australia kayak gitu. Tapi it's okay gitu loh, nggak masalah. Kapan sih kita bermain sebagus itu melawan tim lawan Australia? Malah kita, kalau aku bilang, kita nggak layak kalah. Cuman ya mereka kembali lagi, aku bilang mereka efektivitasnya tinggi. Karena apa? Kita nggak ada kreativitas dan juga nggak berani pegang bola gitu, ngerti nggak? Jadi kalau secara overall apa yang ditampilkan oleh timnas di bawah era Sintayong, good job kalau aku bilang gitu loh. Aku salah satu orang yang mendukung bahwasanya Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang diciptakan Tuhan yaitu untuk melatih timnas Indonesia agar lebih baik lagi. Mungkin juara memang mungkin agak berat, cuman sepak bola kan bukan hanya sekedar juara. Kita mau nonton bola, kita kan untuk terhibur. Even itu
either itu menang ataupun kalah. Yang penting kita kan terhibur pada saat menontonnya. Kan itu yang paling penting, hal yang harus penting kita pada saat menonton sepak bola gitu loh, ngerti nggak? Nah, hal kedua adalah terkait dengan nasib Sintayong di timnas gitu. Gini, aku salah satu orang mungkin dari sekian banyak orang yang mendukung bahwasanya Sintayong itu harus dikontrak lebih lama lagi, karena kalau aku nggak salah dia kontraknya itu habis di Juni 2024, artinya tahun ini di Juni kontraknya habis. Nah, pertanyaannya sekarang kan apakah Sintayong harus diperpanjang? Kalau aku pribadi perpanjang, kasih 5 tahun lagi, karena nggak mungkin lebih dari 5 tahun, dan karena kontrak sekarang kalau nggak salah aturannya paling lama 5 tahun, naikkan gajinya gitu. Coba kalian bayangkan pelatih timnas gitu ya, aku nggak tahu, menurutku ini kecil gajinya. Pelatih timnas dengan kerjaan sebanyak itu cuman digaji 2 miliar rupiah per bulan. Coba kerja dia banyak, dia megang U19, oke, pernah megang U19, megang U23, kemudian megang timnas senior, yang mana kualitasnya itu di bawah rata-rata pemain Korea semuanya gitu, ngerti nggak? Mungkin dibandingkan divisi 2-nya Korea, ngerti nggak? Liga 2-nya Korea, mungkin Liga 2-nya Korea lebih bagus daripada Liga 1-nya kita. Mungkin ya, mungkin. Dengan hal seperti itu, dia digaji cuma 2 miliar. Ngerti nggak? Kalau menurutku, kasih kontrak 5 tahun, naikkan gajinya 2 kali lipat. Nah, artinya 4-5 miliar per bulan gitu. Oh, itu kan kemahalan. Oh, enggak, PSSI itu uangnya banyak. Ngerti nggak? PSSI itu uangnya banyak, dari sponsor dan lain sebagainya, bantuan dari FIFA, dari UEFA, AFC pasti ada. Naikkan gajinya 2 kali lipat. Karena apa? Kita lihat dengan apa yang dikerjakan dia sekarang, tapi kita lihat gajinya cuman sekian, cuman 2 miliar. Ya, come on gitu. Kita bandingkan sama komisaris BUMN yang, ya sorry itu saya nggak tahu kita kerjanya apa, digaji sampai miliaran rupiah gitu loh. Ini Sintayong loh yang membawa nama besar negara loh gitu. Mungkin di Piala Asia kemarin banyak orang yang nggak tahu Indonesia itu di mana. Padahal kita negara terbesar keempat atau kelima di dunia. Banyak orang nggak tahu Indonesia itu di mana. Tapi dengan adanya Sintayong kemarin di AFC gitu loh, luar biasa. Kita excel. Kita itu akselerasi pemainnya itu luar biasa. Pemain yang nggak pernah kita dengar mainnya bagus. Jadi kalau aku bilang kasih Sintayong kontrak 5 tahun lagi, gajinya naik kan gitu terus. Ya memang kembali lagi, liganya diperbaiki, kemudian infrastrukturnya diperbaiki, ikutilah apa kata Sintayong, buatlah dia senyaman mungkin di Indonesia gitu. Jadi kalau aku bilang Sintayong kembali lagi, naikkan gajinya, kasih kontrak 5 tahun lagi agar dia bisa berpartisipasi lebih banyak lagi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Mungkin tidak juara, tapi setidaknya dia bisa menanamkan gini loh sepak bola modern. Kalau mau jadi pemain yang hebat itu harus kayak gini loh. Makannya begini, tidurnya begini, pola hidupnya begini, cara mainnya begini gitu loh. Walaupun kita enggak, ya kalau juara itu kan banyak faktor ya, banyak faktor luck, faktor ini dan lain sebagainya banyak. Cuman setidaknya kayak aku bilang, dia bisa menanamkan sepak bola indah, sepak bola modern di Indonesia gitu. Kapan lagi kita dapatkan pelatih hebat tapi murah sesuai dengan kapasitas Indonesia ya gitu loh. Jangan berharap Pep Guardiola datang ke Indonesia, Jurgen Klopp datang ke Indonesia, kan itu hal yang mustahil kayak gitu loh. Karena ya Pep Guardiola juga membutuhkan pemain hebat untuk juara gitu. Klopp juga demikian kayak gitu. Jadi nggak usah berharap tinggi-tinggi pelatih hebat-hebat datang ke Indonesia kayak gitu. Karena secara finansial dan juga secara kualitas ya kita masih di bawah negara-negara yang kasarnya sepak bolanya itu lebih besar lah daripada agama gitu, ngerti nggak? Jadi ya itu dulu kalau kita bahas masalah nasib Sintayong. Nah, ketiga, pentingnya pembibitan usia muda. Kita lihat dari 3 pertandingan, lawan Irak, lawan Vietnam, kemudian lawan Jepang, kemudian lawan Australia. Hal yang mencolok yang paling tidak bisa kita maafkan adalah akurasi passing. Oke, fisik bisa kita latih. Oke, di usia 18-20 tahun masih bisa melatih fisik. Oke, visi demikian juga masih bisa dilatih kalau pelatihnya hebat gitu. Tapi kalau passing, teknik dasar itu nggak bisa dilatih kalau umurnya 18 tahun. Passing, kontrol, dribbling itu dilatih pada saat pemain masih di bawah usia 10 tahun atau mentok-mentok 10 tahun. Artinya passing kiri kanan meram. Ngerti nggak? Passing pakai kaki kiri, kaki kanan itu meram. Kita lihat Jepang, oke? Kita lihat Irak, kita lihat bahkan Vietnam.
Mereka pasti pakai kaki kiri, kaki kanan sampai bolanya semuanya. Karena apa? Mereka di usia muda sudah bagus, oke? Ya sebenarnya banyak faktor untuk memajukan sepak bola gitu. Cuman salah satu faktor adalah sepak bola itu harus dibangun dari anak-anak U10 gitu. Karena gini, aku pernah dengar siapa ya, kawanku dulu main bola, bahwasanya dia bilang kayak gini, dia disuruh orang tuanya main bola, kemudian dia masih usia 10 tahun, dia melakukan kesalahan, bapaknya ini pelatih gitu loh, dia pemain, dia melakukan kesalahan, ditempeleng loh, serius, dia melakukan kesalahan, ditempeleng loh, di situ banyak orang tua, di situ banyak pemain-pemain lain. Itu kan membuat dia, jadi dia bilang sendiri sama aku bahwasanya gara-gara ditempeleng itu aku udah hilang semangat untuk menjadi pemain bola. Karena ya gimana, kita masih kecil udah ditempeleng cuman gara-gara kesalahan gitu. Seharusnya kan dia bilang seharusnya anak-anak kecil ini ya dibiarin aja deh main bola gitu, dibiarin aja deh mereka melakukan kesalahan, sebanyak-banyaknya melakukan kesalahan gitu, kemudian diperbaiki dengan cara apa? Mungkin dihukum dengan push up, dihukum dengan sit up, dihukum dengan ya lari lapangan misalnya 10 atau berapa, itu yang tepat gitu. Maka dari itu kata dia, ya gara-gara itu aku nggak mau lagi main bola, dia bilang. Belum lagi kalau kita lihat nanti di luar lapangan orang tuanya pas tanding nanti kata dia, bola boleh lewat, orangnya nggak boleh lewat, patahkan kaki dan sebagainya. Nah, ini kan bukan sebuah iklim sepak bola yang bagus kalau menurutku ya. Kalau menurutku bukan sebuah iklim sepak bola yang bagus untuk kita teruskan di sepak bola Indonesia menurutku kayak gitu. Jadi menurutku Nah, jadi kalau menurutku pembangunan bibit usia muda, kita lihat nih PSSI. Maunya PSSI itu sadar, lihat nih PSSI gitu loh, melawan Vietnam aja kita nggak bisa passing, melawan Irak juga kita nggak bisa passing. Oke, kemudian lawan Jepang apalagi, lawan Australia apalagi. Bahkan Australia itu bukan Australia yang kita kenal 10 tahun lalu yang ada Viduka, Kewell, kemudian tim Cahill kayak gitu loh. Ya kan, tim Cahill kan? Ya kan, tim Cahill yang pernah main di Everton. Tim Cahill, ngerti nggak? Artinya apa? Artinya kualitas passing kita jelek dan juga kualitas pembinaan usia muda itu nggak sebaik negara-negara di Eropa. Jadi kalau aku pribadi kalau aku ya kan, kita kan rakyat jelata yang nggak mungkin didengar sampai PSSI, ya kita berikan aja saran kita melalui video ini, bilang lihat nih PSSI, timnasmu seperti ini, jadi nggak usah banyak nuntut dan juga nggak usah banyak cerita gitu loh. Dan juga kepada netizen, ya kalau golnya hadiah ya sudah nggak masalah, yang penting gol untuk apa ya, untuk semangat booster gitu untuk pemain kita untuk main lebih bagus lagi. Nggak usah dibully-bully sana sini lah gitu, karena pemain kita bukan pemain kayak pemain City yang ada Foden, yang ada Kevin De Bruyne, yang ada Haaland, yang ada Ederson, Ruben Dias. Enggak, kalau mereka mau kalian bully, oke, fine aja, karena level mereka udah top dunia, level kita belum, top ASEAN aja belum nih gitu loh, top ASEAN aja belum nih secara permainan maupun secara prestasi. Jadi nggak usah banyak cerita, kalian nonton aja gitu loh, nggak usah yang gimana. Kritik boleh, cuman jangan menghina, jangan membuli gitu, karena mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan gitu. Jadi ya menurutku itu hal yang menurutku perlu untuk aku sampaikan. Dan juga ya kalau kita bilang nampak tilas perjuangan Indonesia di Piala AFC lah kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.